kali. Kembali bersama dia, saudara Sabtu Today. Ya, kali ini aku bakal sharing atau mereview sesuatu tentang hal yang paling aku sukai, yaitu topengnya Spider-Man. Ya, Spider-Man mask. Dan ini salah satunya yang aku pakai, yang aku koleksi. Aku juga ada beberapa yang lain, meskipun semuanya bukan buatan ori, karena tahu kayaknya dari Marvel atau Disney-nya itu enggak bikin topeng sendiri ya, paling ada cuma buat main anak-anak. Jadi kalau buat kayak cosplay itu agak susah ya. Soalnya aku sendiri kebetulan juga memang suka cosplay. Dan ya, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama itu dari topeng ini sendiri ya. Ini itu kalau nggak salah harganya itu sekitar, kalian bisa dapat ini di harga 40-an sampai harga 60-an ribu untuk apakah tergolong murah. Dan minusnya ini itu supaya ngebentuk dagu kayak gini, itu aku pakai tambahan sendiri. Aku bikin sendiri pakai kardus, teman-teman. Kayak apa ya, namanya apa sih itu, namanya face shield gitu. Iya, itu buat bikin sendiri. Karena sebenarnya ada beli, cuma mahal karena yang 3D printing itu kan. So dari aku cari alternatif dan banyak tutorialnya buat bikin sendiri. Dan minusnya ya ini, aku sesak nafas kalau dipakai. Tapi dari kayaknya sendiri oke lah ya, karena emang nyesuaiin bentuk kepala kita. Jadi kalau emang bentuk kepalanya nggak proporsional, maksudnya kurang oke, nggak ngebentuk, jadi kita tinggal pakai face shield dalamnya aja. Kalau kalian mau lihat, sebentar ya, aku bukain dulu ya. Nah, jadi dalamnya itu aku bikin sendiri pakai kayak gini ya. Nah, aku bikin kayak gini sendiri itu supaya ngebentuk di bagian wajah Spider-Man-nya, jadi nggak ngikutin muka kita banget, karena bakal kelihatan hidung sama bibirnya ngecap banget, teman-teman. Makanya aku bikin ini sendiri pakai dari kardus, teman-teman. Ini sepertinya harusnya bikin full, tapi karena aku buat efisiensi waktu ya, jadi aku cuma bikin bagian mulutnya doang. Tadi penampakannya kalau kalian nggak pakai face shield itu kayak gimana? Senempel apa ke muka kita gitu, teman-teman. Oh, jadinya jelek banget jadinya. Lihat nih, ini bibir aku kelihatan, hidung aku kelihatan, dan ini jelek banget. Soalnya ini jelek banget, teman-teman. Kalau kalian mau beli yang murah ya, kalian bikin face shieldnya sendiri ya, baiknya kayak gitu. Tapi lentur, ngepas di leher. Jadi oke sih, bisa karena ini pernah aku buat cosplay, Bang. Lalu yang kedua itu ada ini, teman-teman. Ini udah lama belinya, dari tahun berapa? Tahun 2023 kayaknya aku beli. Di covernya sih ini ya, di boxnya ini gambarnya dari Spider-Man yang Insomniac, maksudnya yang apa namanya, yang PS4 itu sama PS5. Tapi di dalamnya itu nampaknya kayak gini. Dan di sini ada dua versi. Yang pertama ada yang versi pakai remote control, nanti aku tunjukin. Lalu yang kedua pakai ini apa namanya, pakai rahang. Jadi fiturnya itu bisa gerak tuh, dia bisa ngetutup matanya, nyipit ini, dan bisa ngebuka lebar. Cuma itu doang. Dan aku kurang suka sama jahitannya, karena lihat jahitannya lama-kelamaan ngebuka di bagian sini, lama-lama kayak Daredevil saya. Tapi untuk kainnya sendiri udah bagus sih. Dan di dalamnya itu udah include sama ininya apa, ada face shield-nya, jadi nggak ngejeplak muka kita banget. Misalnya ini aku coba pakai. Nah, kira-kira kayak gini. Bagian belakangnya ini ada resletingnya, teman-teman. Ini dari lehernya lumayan panjang. Dan nih, aku coba gerakin pakai dagu aku, tapi nggak bisa maksimal karena
ini dibuat udah sempit nih tuh, bener gak? Kurang maksimal ya, harus pakai tangan langsung, agak susah sih tuh kayak gini tuh, ini gitu, jadi agak susah. Cuma ini oke lah buat gadget dengan di harga 150-an ya, 150-an kayaknya udah bisa dapet, atau mungkin sekarang udah ada yang jual di harga 100-an ya, nggak tahu. Nah ini ada dua versi, ini tuh yang versi pakai dagu terakhirnya, terus yang satu lagi itu pakai remote ya untuk nafas. Ya udah lumayan lah, karena nggak sesak banget daripada ini. Karena ini aku sebenarnya salah sendiri buat kayak gini, buat timbul tapi nggak ada ventilasinya buat sirkulasi udaranya. Dan yang ketiga ini aku versi yang remote controlnya. Jadi ini menamakan boxnya gini, dan ini tuh jelas kelihatan ya di tulisannya The Amazing Spider-Man tuh. Jadi ini film keduanya The Amazing Spider-Man, yang mana matanya itu, lensanya itu agak lebar harusnya teman-teman, tapi yang datang itu kayak ini. Ini sebenarnya kalau nggak diperhatiin ya agak mirip-mirip dikit. Karena apa? Pertama bagian ini ya, lensnya matanya ini kelihatan apa ya? Ini dilapisin kaca, jadi kayak gini lah, dilapisin kaca, kayak akurat gitu. Dan apa? Jaringnya ini, aksen webnya itu apa ya, nggak print-printan, jadi kain di lapisan topengnya itu kayak dijiplak lagi buat bikin jaringnya ini, jadi teksturnya timbul teman-teman, beda sama yang ini tuh webnya, garis ininya, jaringnya itu printing. Nah yang aku heran ini mungkin bisa dikata mirip ini ya, mirip The Amazing Spider-Man, tapi ini ternyata bisa kedip-kedip juga bagian matanya. Jadi kayak nggak tahu ini orang yang ngide buat pengen kayak Spider-Man-nya Tom Holland, tapi ambil ininya webnya kayak ini apa namanya, kayak The Amazing Spider-Man. Soalnya kalau dilihat-lihat itu dari teks apa namanya, bentuk face shield-nya itu mirip sih kalau dibandingin sama yang versi Tom Holland. Tapi nggak tahu lah ya di helmnya kayak gimana. Nah kita coba tes dulu. Nah di sini tuh di dalamnya tuh ada fitur buat aktifin fitur kedip-kedipnya, itu ada saklarnya teman-teman. Jadi tinggal nyalain. Nah ini nggak tahu kelihatan ya, ini tuh kedip-kedip warna biru. Jadi ini udah nyala tandanya. Nanti ada fiturnya juga. Ntar aku tunjukin. Ini aneh sih soalnya kelihatannya. Nah ini udah masuk di bawah aku. Aku kurang suka sama bagian lehernya, ini kurang ngepres. Ini harusnya aku jepit lagi supaya lepas di leher aku. Kunci nafas ini udah enak sih, karena nggak yang sesek banget. Kalau yang di sini, ini kan masih ke tutup sama mekanik ini ya, mekanik braking-nya ya. Tapi kalau ini kan udah full di bagian mata doang pakai baterai ini. Ini bisa dimatiin lampunya. Udah, ini mati. Terus ini bisa apa? Jadi kita nggak perlu pakai lampu, kita cuma tinggal pencet tombolnya, nanti lensanya gerak sendiri. Ini misalnya, tuh. Jadi satu doang kan. Setahu aku di Amazing Spider-Man itu belum bisa kayak gini rasanya ya, baru di Tom Holland doang kan ya, tapi nggak tahu lagi kan. Terus ini yang bagian ini, kalau dua-duanya bisa. Nah ini dua-duanya, sama ini yang geraknya otomatis, jadi aku cuma tekan sekali tapi dia gerak sendiri tuh kan.
aku diem aja tangan gue. Nah terus yang apa namanya, yang bikin gak tahu ini keren atau ada ya, kalian tahu kan kalau di Endgame itu Peter Parker ngaktifin ini ya, apa namanya, combat modenya itu, killer mode, dia yang lampunya nyala merah gitu kan. Nah ini kan aku lampunya biru nyala nih. Nah kalau aku tutup itu nanti otomatis jadi warnanya kayak combat mode gitu tuh kan. Ini kayaknya kurang kelihatan deh, coba aku matiin lampunya bentar ya. Nah ini lampunya udah mati, udah aku matiin. Terus sekarang tinggal, nah ini udah kelihatan biru, terus tinggal di aku nggak tahu ini idenya kayak gimana, karena harusnya fitur ini tuh adanya di topeng yang ini doang. Kalau ini doang normal, soalnya emang Spider-Man-nya Tom Holland kan emang ada kayak gitunya, tapi ini di boxnya itu The Amazing Spider-Man, sedangkan di Spider-Man-nya Andrew Garfield tuh nggak kayak gini ya, jadi nggak tau lah, suka-suka yang buat lah ya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan tombol like dan subscribe kalau kalian suka sama konten aku, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang. Jika kalian suka sama dia, sebenarnya subscribe all the day.